Terima kasih Anda masih bersama kami, dan bagi Anda yang baru bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bekerja tanpa dokumen resmi, sejumlah pekerja migran asal Lombok Tengah dipulangkan oleh pihak imigrasi Kerajaan Malaysia. Rugikan negara miliaran rupiah, Kejaksaan Negeri Mataram tetapkan 4 tersangka dalam kasus korupsi pokok pikiran DPRD Lombok Barat. Ajak jurnalis bijak memanfaatkan teknologi, Kementerian Komunikasi Digital dan Dewan Pers gelar lokakarya tentang kecerdasan buatan. Dua pemuda berinisial MF 23 tahun dan RG 19 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga berbisnis narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka diringkus di rumahnya di Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, usai menerima paket narkoba dari kurir sebuah jasa pengiriman antar daerah. Polisi menyita ganja seberat 422,45 gram sebagai barang bukti kejahatannya. Penangkapan tersangka atas informasi Bea Cukai Mataram dan pihak jasa pengiriman yang menduga ada pengiriman narkotika dari Sumatera ke Pulau Lombok dengan tujuan Kota Mataram. Selain pengedar dan pengguna narkotika, salah satu tersangka yakni MF masih berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Mataram. Yang bersangkutan mengaku memang benar memesan narkotika jenis ganja bersama-sama dengan rekannya inisialnya RG. Namun dari keterangan MF bahwa nama yang digunakan sebagai pemesan adalah nama tetangganya dan juga alamat tetangganya di kampung yang sama. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah memusnahkan sejumlah barang bukti hasil tindak pidana kejahatan di halaman kantor Kejari pada Kamis siang. Barang bukti tersebut berasal dari 26 perkara yang telah diproses hukum dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri. Pemusnahan sejumlah barang bukti seperti narkoba dilakukan dengan cara di blender, senjata tajam dipotong menggunakan gerinda, sementara barang bukti pakaian dimusnahkan dengan cara dibakar. Dari puluhan perkara yang ditangani, sebagian besar merupakan kasus narkoba sebanyak 15 perkara dengan barang bukti seberat 33,03 gram jenis sabu-sabu. Kejaksaan menyoroti meningkatnya kasus narkotika dalam 3 tahun terakhir, mulai tahun 2023 sebanyak 67 kasus, tahun 2024 93 kasus, dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 98 kasus. Pada tahun 2023 tercatat 67 perkara. Selanjutnya naik menjadi 93 perkara di tahun 2024 dan hingga tahun 2025 mencapai 98 perkara. Kondisi ini menunjukkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkotika masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Lombok Tengah. Oleh karena itu, dengan melalui kegiatan Jaksa Masuk Pesantren, maka Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menegaskan bahwa peran jaksa tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pendidik dan pembina masyarakat dalam membangun kesadaran hukum. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah berjanji akan meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum untuk memberantas penyalahgunaan narkotika serta tindak pidana lainnya untuk mendukung kondusivitas pembangunan daerah. Lukmanul Hakim dan Dredi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Musik dengan pers. Musik itu tetap ada, tapi media ada
Kementerian Komunikasi, Digi, dan Dewan Pers menggelar pelatihan jurnalistik bertema literasi cerdas di era kecerdasan artificial intelligence bagi awak media dan mahasiswa di Kota Mataram. Kegiatan itu menampilkan sejumlah pembicara dari Kementerian Komdigi, tokoh media, anggota Dewan Pers, dan akademisi yang mengupas tentang peran kecerdasan buatan atau AI di era digital. Selain menambah wawasan tentang AI dan perkembangan media digital, acara juga diisi diskusi dan tukar pikiran antara peserta dan para pembicara. Para pakar menyimpulkan bahwa peran para awak media tidak akan tergantikan oleh artificial intelligence karena ia hanya merupakan teknologi buatan manusia yang kemampuannya terbatas. Meski mendukung kerja jurnalistik karena dapat mengolah data dalam penulisan naskah berita, namun jurnalis diminta untuk memanfaatkan AI secara bijak dan tidak menjadikannya sebagai rujukan utama. Jurnalis yang baik itu saya katakan tadi ya, tidak menolak AI, tapi dia bisa hidup berdampingan dengan AI. Justru dialah yang nanti mengarahkan AI itu untuk tujuan-tujuan yang konstruktif. Jadi bukan untuk hal-hal yang bersifat destruktif. Apakah ada hal-hal yang bersifat itu? Pasti. Kan AI kan ibarat mata pisau, dua mata pisau. Atau tergantung siapa yang akan menggunakan. Dewan Pers meminta para wartawan memanfaatkan teknologi artificial intelligence untuk mempermudah kinerja mereka. Di konten inilah orang-orang ahli, wartawan ahli yang saya jadikan tenaga ahli di situ, mereka melihatlah konten itu. Kalau AI pasti ketahuan. Jadi kalau itu plagiasi pasti ketahuan. Selain menyosialisasikan pemanfaatan AI di era digital, Dewan Pers juga berjanji akan terus melakukan verifikasi agar perusahaan pers dapat berkembang dengan sehat dan berkualitas. Emi Kusuma dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Daerah hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas rekan yang bertugas, saya Listia Widya berterima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.